Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku Matematika kelas 8 semester 1 halaman 124 hingga 125. Ayo kita berlatih 3.4. Disimak ya, Dek. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Nomor 1, di antara diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Ada 5 diagram panah, kita disuruh memilih yang mana yang korespondensi satu-satu. Jawaban bisa lebih dari satu. Untuk menentukan mana diagram panah yang merupakan korespondensi satu-satu, langkah pertama kita harus lihat dulu banyak anggota masing-masing himpunan. Di sini himpunan yang sebelah kiri ini deh, yang biru, anggotanya ada 3, yaitu A, B, C. Sebelah kanan juga ada 3, D, E, F. Nah, jadi ini memenuhi syarat korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua harus kita lihat juga panahnya, ya. Panahnya menuju ke D, artinya A dipasangkan ke D, B dipasangkan ke E, C dipasangkan ke F. Nah, karena semuanya masing-masing punya satu pasangan gitu ya, maka yang ini merupakan korespondensi satu-satu. Kemudian diagram panah yang kedua, di sini banyak anggotanya ada 3, A, B, C. Yang ini ada 4, D, E, F, G. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa diagram panah yang kedua ini bukan korespondensi satu-satu. Jadi jangan dipilih. Kemudian diagram panah yang ketiga, ini himpunan yang biru, anggotanya ada 2, A dan C. Himpunan yang pink ini, anggotanya juga ada 2, D dan F. Nah, kemudian kita lihat panahnya, ini banyak anggotanya sudah benar ya, sudah sama, yaitu sama-sama 2. Panahnya sekarang, A dipanah ke F, berarti A dipasangkan ke F, C dipasangkan ke D. Karena masing-masing punya satu pasangan, ya, berarti ini juga merupakan korespondensi satu-satu. Jadi syaratnya ada 2, banyak anggotanya harus sama, dan setiap anggota harus memiliki tepat satu pasangan. Kayak gitu ya. Disilang gini boleh. Tidak harus A sama D, C sama F, tidak harus, boleh silang kayak gini. Lagi untuk yang gambar diagram panah keempat, ini banyak anggotanya A, B, C, D, berarti ada 4 ya. Ini D, E, F, G, D, E, F, G juga ada 4. Oke, sudah sama-sama 4, bagus. Sekarang panahnya A ke D, B ke F, C ke E, D ke G. Nah, karena ini banyak anggotanya sama, yaitu 4, kemudian setiap anggota memiliki satu pasangan, ya, maka ini juga merupakan korespondensi satu-satu. Kalau diperhatikan, di sini ada anggota yang hurufnya D, ini juga ada anggota yang hurufnya D. Nggak masalah, boleh ya, tetap boleh, nggak apa-apa. Terakhir, di sini anggotanya hanya ada 1, yaitu B, ini juga hanya ada 1, yaitu E. Ya, berarti sudah benar ya, sama-sama 1. Kemudian ada panah juga, B dipasangkan dengan E. Jadi ini juga merupakan korespondensi satu-satu. Jelas ya? Lanjut ke soal nomor 2, manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini merupakan korespondensi satu-satu? Kalau tadi kita melihat dari diagram panah untuk menentukan korespondensi satu-satu, sekarang kita melihat dari himpunan pasangan berurutan untuk menentukan korespondensi satu-satu. Cirinya kalau himpunan pasangan berurutan gini ya, Dek. Yang kita lihat dulu adalah anggota himpunan yang sebelah kiri atau yang depan, yang duluan ini. Nah, ini ada A, B, dan A. Karena A diulang lagi di sini A, maka dia bukan korespondensi satu-satu. Nanti kalau dia korespondensi satu-satu, ini tidak ada yang boleh terulang ya. Misalnya di sini A, di sini B, di sini C, betul. Ini X, ini Z, ini Y. Itu nanti baru korespondensi satu-satu. Karena ini A-nya muncul 2 kali, maka di sini jangan dipilih. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Lihat yang B. 1, 2, 3. Bagus, tidak ada yang berulang. Tetapi P, Q, P. Nah, di sini P-nya ternyata berulang ya. Berarti ini juga bukan korespondensi satu-satu. Untuk yang C, 5, 6, 7. Bagus ya, nggak ada yang sama. Kemudian kita lihat yang anggota himpunan yang kanan, yang sebelah belakang ini. 6 dan 7 dan 5. Juga tidak ada yang sama ya. Jadi ini merupakan korespondensi satu-satu.
Nah, bagaimana dengan 6 yang ini dengan 6 yang di sini? Ya, ini berbeda. 6 yang di sini kan miliknya yang belakang. Ini kan yang depan ya, beda ya. Kalau membandingkan ini 5 dengan 6 dengan 7. 6 yang di sini dibandingkannya dengan yang belakang, 6 dan 7 dan 5. Kan tidak ada yang sama. Oke, sekarang yang D, yang depan dulu. 1 dan 2 dan 3. Oke, tidak ada yang sama, bagus. Sekarang yang belakang, 1 dan 2 dan 3 lagi. Tidak ada yang sama lagi kan? Berarti ini juga korespondensi 1, 1. Paham ya? Walaupun angkanya kembar ya, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bukan itu yang kita bandingkan yang depan dengan yang depan. Yang belakang dengan yang belakang. Gitu. E, 2, 2, 2. Oh, ini jelas bukan korespondensi 1, 1 karena duanya bahkan diulang sampai 3 kali ya. Salah. Harusnya tidak boleh diulang duanya. Terus yang F, A, 2, B. Nah, ini tidak sama kan ketiga-tiganya? A dengan 2 dengan B. Nggak ada yang sama. Oke, bagus. Sekarang yang belakang 2, B, A. Juga tidak ada yang sama. Ingat yang dibandingkan tuh depan dengan depan, belakang dengan belakang. Ini A dengan 2 dengan B beda kan? 2 dengan B dengan A juga beda. Jadi F ini merupakan korespondensi 1, 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 dan 4. Ini dia. Nomor 3 dulu. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Q anggotanya A, B, C, D, E, F. Pertanyaannya yang A, berapakah banyak semua korespondensi 1, 1 yang mungkin terjadi dari P ke Q? Yang B, sebutkan 3 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi 1, 1 dari P ke Q. Oke, yang pertama, untuk menghitung banyaknya semua korespondensi 1, 1 yang mungkin dari P ke Q, kita harus tahu dulu banyaknya anggota P berapa, banyaknya anggota Q berapa. Kita lihat banyaknya anggota P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. N, P sama dengan 6. Sekarang banyaknya anggota Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga ya. Berarti N dalam kurung Q sama dengan 6. Nah, kalau sudah sama begini 6 dan 6, berarti ini nanti bisa terjadi korespondensi 1, 1 ya. Syaratnya banyak anggotanya harus sama ya. Nah, terus bagaimana cara menghitung banyak semuanya? Rumusnya menggunakan ini deh. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Inilah banyak korespondensi 1, 1 kalau anggota himpunannya sama-sama 6 ya. Dikalikan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai dengan kali 6. Ini dihitung biasa aja. 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 kali 5, 120 kali 6, 720. Jadi ada sebanyak 720 korespondensi 1, 1. Nah, sekarang kita disuruh menyebutkan 3 saja dari 720 ini. Kak Sari bantu cara menyebutkannya. Perhatikan dulu, ini harus dari P ke Q. Berarti nanti yang disebutkan anggotanya P duluan ya, baru koma anggotanya Q. Seperti ini. Kita siapkan dulu, ini untuk nomor 3B-nya ya. Nah, kayak gini, buka kurung kurawal, terus yang disebutkan dulu anggotanya P. Anggota P itu pokoknya yang angka ini ya deh, 1 sampai 6, berarti gini, 1, koma gitu, baru koma anggotanya Q, katakanlah A, kayak gini. Lagi lanjut, 2-nya anggaplah kita pasangkan dengan B, kayak gitu. 3 kita pasangkan dengan C, 4 dengan D, 5 dengan E, terakhir 6 dengan F. Nah, ini satu buah kemungkinan korespondensi 1, 1 yang terjadi dari P ke Q. Jadi anggotanya P harus disebutkan dulu ya, harus di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus di depan. Anggotanya Q yang di belakang. A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua kayak gini. Bisa 1, tadi 1 dipasangkan dengan A, kemudian kita ganti 1 dipasangkan dengan B. 2-nya yang kita pasangkan dengan A, gantian. Kayak gitu boleh. Nah, 3, 4, 5, 6-nya tetap aja. 3, C, 4,
D, 5 dengan E, 6 dengan F. Kayak gini. Nah, boleh. Ini sudah 2 ya. Nah, sekarang kemungkinan yang ketiga boleh seperti ini. 1 kita pasangkan sekarang dengan C, katakanlah boleh 1 dengan C. Kalau gitu 2-nya dengan apa? 2-nya boleh dengan A ya. 3-nya gantian yang dengan B. Kayak gini boleh. Terus 4-nya tetap boleh dengan D, 5-nya E, 6-nya dengan F. Dah, ini dia 3 buah kemungkinan korespondensi satu-satu yang terjadi dari himpunan P ke himpunan Q. Kalian boleh bikin sendiri ya, asalkan tadi syaratnya himpunan P-nya, anggotanya harus disebutkan terlebih dahulu. Jadi yang depan itu harus angka, dan angkanya tidak boleh ada yang sama ya. Harus semuanya disebutkan. Hurufnya juga gitu, kombinasinya pokoknya dari A sampai F harus disebutkan semua. Kalau dibolak-balik nggak masalah ya. Ini di sini A duluan baru B, ini gantian B duluan baru A, yang ini C baru A, nggak ada masalah. Yang penting semua harus disebutkan ya, C, A, B, D, E, F kan sudah semua, ini juga udah semua. Kayak gitu ya dek. Lanjut ke soal nomor 4. Ini dia, jika A, himpunan A, anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Apakah fungsi dari A ke A yang didefinisikan di bawah ini merupakan korespondensi satu-satu? Jelaskan gitu ya. Nah, ini nanti harus kita hitung dulu. Untuk yang A misalnya, fungsi X menuju negatif X. Ini gimana? Caranya seperti ini. Oke, fungsi X menuju negatif X kita tulis di sini ya dek ya. Nah sekarang X-nya ini kita gantikan dengan setiap anggota himpunan A. Berarti di sini fungsi titik 2 kita ganti dulu dengan negatif 2. Kayak gini menjadi, nah X menjadi negatif X. Berarti kalau negatif 2 menjadi kebalikannya ya, atau lawannya ya. Lawannya negatif 2 adalah 2. Kayak gitu. Lagi sekarang F apa ini negatif 1. Nah menjadi apa ya, kalau X-nya adalah negatif 1, maka negatif X-nya apa? Gampangnya langsung aja bikin lawannya dek. Negatif 1 lawannya adalah positif 1, atau 1 aja nulisnya kayak gitu. Kemudian F titik 2 0 sekarang ya, 0. Nah lawannya 0 apa ya? 0 apakah ada negatif 0? Nggak ada. 0 itu nggak ada negatif positif ya, 0 itu tetap 0. Terus 0 sudah, sekarang 1 dan 2. Yuk F titik 2 1, F titik 2 2 gini. Nah kalau 1 di sini X menjadi negatif X, maka 1 menjadi negatif 1, 2 menjadi negatif 2. Nah sehingga ini dia, kalau menggunakan fungsi X menuju negatif X, ternyata hasilnya adalah 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Kalau Kak Sari tulis ini, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Nah, ada berapa dek banyaknya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang soal kita awalnya tadi, anggota himpunan A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ya. N, A sama dengan 5. Nah, karena ini 5, di sini ketemunya juga 5, maka ya fungsi yang ini merupakan korespondensi satu-satu. Gitu. Ya, gitu aja Kak Sari menandainya. Kalau anggotanya sama, di sini 5, ternyata yang kita hitung tadi juga sama hasilnya, yaitu 5, maka ya merupakan korespondensi satu-satu fungsi ini. Ya, fungsi ini merupakan korespondensi satu-satu. Udah gitu. Nah, sekarang yang B kita lihat. Nanti kalau fungsi X menuju X kuadrat ini banyak anggotanya ternyata juga 5, maka iya, dia merupakan korespondensi satu-satu. Tetapi kalau dia tidak 5, ya tidak ya, atau bukan korespondensi satu-satu. Sekarang kita hitung aja untuk yang B. F X menuju X kuadrat. Nah, sama seperti tadi, X-nya kita ambilkan dari sini diganti ya. Berarti F negatif 2.
menuju. Nah, X-nya diganti negatif 2, berarti di sini juga negatif 2. Negatif 2 kuadrat. Berapa negatif 2 kuadrat? Negatif 2 kali negatif 2 ya, 4. Oke, terus F titik 2, sekarang ganti yang negatif 1 ke sini, berarti ini negatif 1 dikuadratkan. Sama dengan negatif 1 dikuadratkan, artinya negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Lanjut. F titik 2 0 ya. Berarti ini juga 0 dikuadratkan. 0 kuadrat berapa dek? Tetap 0. Oke, negatif 2, negatif 1, 0 sudah, sekarang 1 dan 2. Sini F1. Berarti 1 dikuadratkan. Berapa 1 dikuadratkan? Ya 1. Terakhir F2. Artinya 2 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Nah, kalau kita perhatikan, menurut fungsi fx menuju x kuadrat hasilnya adalah 4, 1, 0, 1, 4. Nah, kalau ditulis menjadi gini dek, 4, 1, 0 ya. Nah, 1, 4. 1, 4 sudah ada. Kalau sudah ada, tulis 1 kali aja. Jadi hanya ini hasilnya, 4, 1, dan 0. Nah, begitu. Terus banyaknya ada berapa dong 4, 1, dan 0 nih? Hanya ada 3. Oke, tadi himpunan A banyak anggotanya ada 5. Ternyata menurut fx menuju x kuadrat sudah kita hitung anggotanya hanya ada 3. Karena banyak anggotanya tidak sama, maka yang B ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Jelas ya, untuk terjadi korespondensi 1-1 syaratnya banyak anggotanya harus sama. Oke, sekarang yang C kita teliti juga. Fx sama dengan 2x kuadrat kurangi 1. Nih, Kak Sari bantu caranya. Yuk. Yang C, Fx sama dengan 2x kuadrat kurangi 1. Mirip kayak tadi, x-nya kita ganti dengan anggotanya A. Mulai dari negatif 2 ya. Negatif 1, kemudian 0, 1, dan 2. Terus kita masukkan ke rumusnya ini. Berarti X-nya diganti negatif 2, ini juga negatif 2 ya. 2 kali negatif 2 kuadrat kurangi 1. Gitu, sama dengan negatif 2 kuadrat adalah 4. Berarti 2 kali 4, 8. Terus dikurangi 1. Berapa? 7. Yang ini 2 kali negatif 1 kuadrat kurangi 1. Negatif 1 kuadrat adalah 1. 2 kali 1 ya 2, terus kurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1. 0, berarti 2 kali 0 kuadrat kurangi 1. Ya, 0 kuadrat itu 0. 2 kali 0 tetap 0. 0 kurangi 1. Berapa itu? Negatif 1. Terakhir, belum terakhir, ini yang 1 ya. Berarti 2 kali 1 kuadrat kurangi 1. Sama dengan 1 kuadrat adalah 1. 2 kali 1 ya 2. Kurangi 1. Sama dengan 1. Nah, F2-nya berarti 2 kali 2 kuadrat kurangi 1. Sama dengan 2 kuadratnya adalah 4. 2 kali 4, 8. Kurangi 1. Sama dengan 7. Nah, ternyata menurut fx sama dengan 2x kuadrat kurangi 1, hasilnya ini 7, 1, negatif 1, 1 lagi, dan 7. Atau kalau ditulis gini, 7, 1, negatif 1. Nah, ini mau Kak Sari tulis tapi sudah ada ya 1 di sini. 7 juga udah ada, berarti nggak usah ditulis lagi. Nah, ternyata banyak anggotanya berapa ini? Hanya 3 ya, hanya ada 3. Maka apakah terjadi korespondensi 1-1? Tentu saja tidak ya. Atau dengan kata lain, fx sama dengan 2x kuadrat kurangi 1 ini bukan merupakan korespondensi 1-1 dengan himpunan A. Ya, gitu aja. Simple. Sip, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5 diketahui K. Himpunan warna lampu lalu lintas. L. Himpunan titik sudut segitiga ABC. Sekalian aja kita sebutkan anggota himpunan K apa aja dek. Warna lampu lalu lintas itu merah, terus kuning, dan hijau ya. Gini.
Mm-mm. Kemudian himpunan titik sudut segitiga ABC, berarti anggota himpunan L-nya adalah ya titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Titik sudut sebuah segitiga itu ada 3. Karena segitiganya dinamakan segitiga ABC, maka titik sudutnya adalah titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Perintahnya atau pertanyaannya ada di halaman 125. Ini dia perintahnya yang A. Gambarlah diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu dari himpunan K ke L. Kemudian yang B, berapa banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi. Oke, untuk menggambar yang A ini, diagram panah dari himpunan K ke L, sebaiknya kita menjawab yang B dulu deh, justru ya. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi. Masih ingat nggak? Tadi untuk himpunan K, warna lampu lalu lintas, itu kan merah, kuning, hijau. Berarti banyaknya anggota K berapa? Merah, kuning, dan hijau. Ada 3. Kemudian banyaknya titik sudut pada segitiga ABC. Tadi ya Kak Sari sudah jawab adalah titik sudut A dan B dan C. Berarti ada berapa banyaknya anggota himpunan L tadi? Juga ada 3. Nah, kalau sudah kembar gini 3 dan 3, maka korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi bisa dihitung. Caranya 1 kali 2 kali 3. Berapa? 6 ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Sehingga untuk menjawab yang A sekarang mudah. Kita siapkan diagram panah sebanyak 6 buah. Kayak gini. Nah, seperti ini ya. Ada 6 ya, Dek. Oke. Ini 1, ini 2, gitu. Terus ini 3, 4, ya. 5, 6. Ini anggotanya K, merah, kuning, hijau ditulis. Anggota himpunan L, A, B, C. Titik sudut A, B, C ditulis. Sekarang baru kita buatkan panah-panahnya. Nah, panah yang pertama boleh gini. Merah dipasangkan dengan A, kuning dengan B, hijau dengan C. Boleh. Panah yang kedua boleh kayak gini. Merah gantian dengan B, kayak gitu ya. Kuning yang dengan A, hijaunya dengan C. Oke. Panah yang berikutnya, tadi merah dengan B ya. Sekarang boleh nih, merah gantian yang dengan C. Terus kuningnya dengan A, boleh aja. Hijaunya dengan B. Pokoknya nanti nggak boleh ada yang sama panah-panahnya. Terus panah berikutnya lagi, ini boleh merahnya dengan A lagi ya, tetapi kuningnya, kalau tadi merahnya dengan A, kuningnya dengan B, hijaunya dengan C. Sekarang merahnya tetap dengan A, tapi kuningnya bukan lagi dengan B, melainkan kuningnya dengan C, hijaunya yang dengan B, ya kan? Beda ya. Terus apa lagi? Yuk bikin lagi. Merahnya boleh dengan B. Terus kuningnya gantian lagi dengan yang C, baru hijaunya dengan yang A. Dilihat dulu sudah ada yang sama belum? Ini ya, merahnya dengan B, kuningnya C, hijaunya A. Belum ada yang sama ya. Oke, hati-hati, nanti kalau ada yang sama berarti salah. Bener-bener nggak boleh ada yang sama. Terakhir, boleh nih merahnya dengan C lagi. Udah apa belum ya? Coba. Belum ya, berarti ini boleh merah dengan C. Nah, nanti mirip kayak ini ya, merah dengan C, tapi kuningnya jangan dengan A kalau gitu, biar nggak sama. Kuningnya dengan B aja, hijaunya yang dengan A. Nah, Kak Sari perkecil gambarnya supaya ke-6-6-nya terlihat ya. Tunggu deh. Dah, tuh seperti ini ya. Ini panahnya lurus aja. Ini di sini silang, yang bawahnya lurus. Oke. Miripnya dengan yang di sini, tapi bawah yang silang, atas lurus. Kan beda kan? Terus yang ini ya, ini merahnya ke C, terus kuning A, hijau B. Kebalikannya ini, hijaunya yang ke A, merah B, kuning C. Nah, kan nggak sama ya? Nggak sama. Terakhir yang ini merahnya ke A ya. Ini udah tadi dibahas ya, mirip dengan ini. Terakhir yang di sini. Nah, merah ke C, hijaunya ke A, kuningnya ke B. Beda semuanya ya, ada 6. Ini kalau kalian coba lagi, bikin panah-panah lagi, pasti nggak ketemu. Pasti udah semua yang Kak Sari gambar tadi. Kenapa? Karena sudah kita hitung. Banyak korespondensi satu-satu yang terjadi haruslah 6. Kalau anggota himpunannya ada 3. Menggunakan rumus yang tadi. 1 kali 2 kali 3.
Kalian bikin seperti ini ya Dek ya, yang rapi. Kita lanjut ke soal nomor 6. 6. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan berikut? A. Himpunan A faktor dari 8 dan himpunan B faktor dari 21. B. Himpunan P huruf vokal dan himpunan Q bilangan cacah antara 1 dan 7. Kita hanya disuruh menghitung banyak korespondensi satu-satu. Nanti menggunakan rumus yang seperti ini, Dek. Tapi kita harus sebutkan dulu himpunan A anggotanya apa saja. Ya, faktor dari 8. Siapkan dulu kayak gini. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, kita hitung sekalian banyak anggota himpunan A. Nulisnya N dalam kurung A. Ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang yang B, faktor dari 21, yaitu 1, 3, 7, dan 21. Dihitung ada berapa ini? Ada 4 juga, berarti N dalam kurung B sama dengan 4 juga. Nah, kalau sudah sama-sama gini ya, kembar samaan 4, kita bisa menghitung korespondensi satu-satunya. Caranya langsung aja 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kalau anggotanya 4 berarti berhentinya sampai kali 4. 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 nih. Jadi jawabannya 6A, banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B adalah 24. Sekarang untuk yang poin B, P huruf vokal, berarti anggota himpunan P apa aja? Tulis huruf vokal itu A, I, U, E, dan O. Ada berapa ini Dek? Ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian himpunan Q-nya ini bilangan cacah antara 1 dan 7. Berarti 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa anggota himpunan Q? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Nah, kalau sama berarti bisa dihitung korespondensi satu-satunya. Kalau seandainya tadi di sini banyak anggotanya berbeda, berarti tidak akan terjadi korespondensi satu-satu gitu ya. Karena ini sama, berarti bisa kita hitung. Yuk, ada berapa banyak? 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 5. Oke. 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 kali 5, 120. Nah, sebanyak ini jawabannya. Ya, untungnya kita tidak disuruh menyebutkan korespondensi satu-satunya berupa diagram panah maupun berupa himpunan pasangan berurutan. Kita hanya disuruh menghitung. Jadi yang 6A jawabannya 24, 6B jawabannya 120. Lanjut ke soal nomor 7. Ini berapakah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B jika A. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, yaitu 9. Yang B. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, yaitu 12. Nah, kalau banyak anggotanya sudah diketahui dan sama, ya udah banyak korespondensi satu-satunya tinggal dihitung. Kalau anggotanya 9 berarti gini ngitungnya, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 sampai kali 9 ya. Ini dihitung aja, nanti hasilnya adalah sebanyak ini Dek, 362.880. Nah, itu dia. Kemudian yang B, kalau banyak anggotanya 12, jadi banyak korespondensi satu-satunya ya dihitung 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 sampai dengan kali 12. Nah, ini hasilnya berapa? Kak Sari sudah ngitung 479.1.600. Sekian banyak ini ya. Kalian cek lagi ya, cek lagi hasil hitungannya Kak Sari. Oke, terakhir soal nomor 8. Perintahnya nomor 8.
Tulislah kejadian sehari-hari di lingkungan sekitarmu yang merupakan contoh korespondensi satu-satu. Ceritakan hasil temuanmu secara singkat di depan kelas. Ya, kalau Kak Sari tidak mungkin menceritakan secara singkat di depan kelas ya, karena kan Kak Sari bukan siswa di kelas kalian, bener nggak? Tapi Kak Sari bisa bantu yang ini, menuliskan kejadian sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Kak Sari kepikiran dua macam ini. Yang pertama, nih ya, korespondensi satu-satu dari himpunan nama bapak atau ibu lurah dengan kelurahan yang dipimpinnya. Ini maksudnya gini, setiap kelurahan itu kan memiliki seorang pemimpin ya, bapak atau ibu lurah. Dan setiap bapak atau ibu lurah itu pasti memimpin satu buah kelurahan. Tidak mungkin memimpin lebih dari satu kelurahan. Ya, umumnya seperti itu ya, Dek ya. Kalau ada kasus yang aneh misalnya, itu tidak umum. Kita hanya membicarakan yang umum ya. Seorang bapak atau ibu lurah pasti hanya mengepalai satu buah kelurahan. Dan dibalik, satu buah kelurahan pasti hanya dikepalai oleh seorang bapak atau ibu lurah. Kalau wakilnya gimana Kak Sari? Bukan, yang kita bicarakan adalah lurahnya. Nah, kalau Kak Sari tinggalnya di kelurahan sih ya, jadi pahamnya bukan pahamnya sih, kepikirannya langsung kelurahan dengan yang mengepalainya gitu. Kalau kalian bikin contoh misalnya kelas dan ketua kelas, nah itu juga boleh ya. Setiap kelas pasti hanya memiliki satu orang ketua kelas dan setiap ketua kelas pasti hanya memimpin sebuah kelas ya. Tidak mungkin ketua kelas memimpin dua kelas sekaligus, itu kan ya nggak mungkin. Nih, contoh yang kedua Kak Sari pakainya ini, korespondensi satu-satu dari himpunan nama siswa ke himpunan nomor absennya. Ini juga ya, setiap siswa pasti hanya memiliki satu buah nomor absen. Dibalik juga gitu, setiap nomor absen pasti hanya dimiliki oleh seorang siswa. Nah, ini juga merupakan contoh korespondensi satu-satu. Kalian kalau mau bikin contoh yang lain, boleh, boleh banget. Pokoknya dicek dulu kebenarannya. Oke, nah sudah selesai. Dari soal nomor 1 hingga nomor 8 sudah Kak Sari bahas tuntas. Mudah-mudahan kalian ngerasa kebantu ya. Terakhir, pesan Kak Sari, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komennya yang bagus-bagus, yang menyemangati Kak Sari bikin konten lagi, kayak gitu ya, yang sopan-sopan. Dan di share ke temanmu yang juga membutuhkan pembahasan halaman ini. Ingat, jangan pelit loh, kalau pelit kuburannya sempit. Kak Sari aja nggak pelit, masa kalian pelit ya? Kasihan kalau temannya membutuhkan, biar ikutan paham. Terus terakhir, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.